Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Basis Data Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 hingga 2023. Baik, kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Akbar Zikri dan Teguh Setiawamani serta Riri Andriani. Latar belakang kami mengambil judul penelitian ini ialah pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Setiap tahun, pertumbuhan penduduk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada era modern ini, pertumbuhan jumlah penduduk sudah sangat mudah diperhitungkan karena perkembangan teknologi. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat, sangat diperlukan sekali basis data yang sangat memadai. Banyaknya jumlah penduduk ini membuat terdapat banyak data sehingga diperlukan basis data dalam penyimpanan yang sangat besar. Penggunaan basis data dalam penyimpanan data ini sangat penting dikarenakan untuk memperkecil terjadinya redundansi data dan mengurangi penyimpanan data-data yang sama pada beberapa tabel sehingga menjadikan penyimpanan lebih efisien. Rumusan masalah yang kami ambil ialah bagaimana cara menganalisis basis data dapat memahami dinamika penduduk di Sumatera Barat pada tahun 2020 hingga 2023. Batasan masalah yang kami lakukan pada penelitian ini ialah dengan hanya menganalisis data dan merancang basis data pada data penduduk di Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis data penduduk secara efisien menggunakan pendekatan basis data dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat pada tahun 2020 hingga 2023. Manfaat penelitian ini ialah untuk mempermudah pemerintah Sumatera Barat dalam mengelola data penduduk dan dapat menambah ilmu pengetahuan pemerintah khususnya dalam bidang basis data. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka yang akan dibacakan oleh Riri Andriani. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di Sumatera Barat ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 5.000 dalam bentuk ribuan jiwa. Dan penduduk Sumatera Barat ini tersebar di 19 kabupaten atau kota dengan konsentrasi terbesarnya itu ada pada daerah perkotaan yaitu Kota Padang. Next. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini adalah orang yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Nah, menurut pakar, jumlah penduduk itu dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah dan menetap untuk mendiami suatu daerah tersebut pada waktu tertentu. Next. Selanjutnya pemerintah. Pemerintah itu sendiri adalah struktur politik yang sangat penting bagi negara, di mana pemerintah ini bahasa Latinnya yaitu gubernar, yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi. Next. Selanjutnya ada analisis dan perancangan. Analisis dan perancangan sistem informasi itu sendiri adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau gunanya untuk mencari indikasi komponen yang unsur-unsurnya itu penting untuk membangun sebuah sistem informasi. Next. Selanjutnya ada sistem. Sistem itu ya adalah kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang terikat dan saling berinteraksi serta saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan data sendiri adalah kumpulan dari sejumlah file atau tabel yang membentuk sebuah database. Next. Basis data. Basis data adalah sekumpulan data dari file-file terpisah yang berisi berbagai catatan. Kemudian file-file tersebut disusun dalam bentuk tabel yang digabungkan menjadi data yang terintegrasi
yang dengan baik untuk banyak aplikasi, sehingga dapat digunakan oleh satu atau lebih program. Next. Selanjutnya yaitu ada sistem manajemen basis data atau bisa disebut juga dengan DBSM. Itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah data yang telah ada dalam basis data menggunakan prosedur yang terkomputerisasi. Next. Selanjutnya yaitu ada UML atau disebut juga dengan Unified Modeling Language. Adalah metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, di UML ini terdapat beberapa jenis diagram. Yang pertama yaitu ada diagram use case. Simbolnya itu ada aktor, ada extends, include, use case, association, dan sistem. Yang kedua ada diagram activity, yaitu di mana terdapat simbol activity, action, initial node, activity final, dan fork node. Yang selanjutnya yaitu ada diagram sequence diagram, yaitu simbolnya ada lifeline, message, dan message. Next. Selanjutnya ada IRD. IRD itu adalah Entity Relationship Diagram yang merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara entitas berdasarkan objek-objek yang mempunyai relasi. IRD ini memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Contohnya yaitu ada entitas. Entitas ini mewakili suatu objek dan dapat dibedakan dengan objek lainnya. Yang kedua ada atribut. Atribut ini adalah properti yang dimiliki oleh suatu entitas di mana dapat mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Selanjutnya yaitu ada relasi. Relasi ini menunjukkan hubungan di antara setiap entitas yang ada. Yang selanjutnya ada relasi satu-satu atau one-to-one. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap entitas pada himpunan entitas pertama berhubungan dengan paling banyak satu entitas saja pada himpunan entitas kedua. Yang selanjutnya ada relasi one-to-n, di mana relasi ini menjelaskan bahwa hubungan antara entitas pertama dengan entitas kedua adalah satu banding banyak atau sebaliknya. Setiap entitas tersebut dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas yang lain. Selanjutnya yaitu ada relasi end-to-end, di mana hubungan ini menunjukkan bahwa setiap entitas pada himpunan entitas yang pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas yang kedua. Demikian juga dengan sebaliknya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh. Nah, baik, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini kami memakai metodologi penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini kami lakukan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan April 2025. Penelitian ini dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kampung Jauh, Padang Barat, Sawahan, Kecamatan Padang Tim, Kota Padang, Sumatera Barat. Kemudian ada alat dan bahan. Dalam penelitian kami ini, kami membutuhkan beberapa bahan, alat dan bahan yang terdiri dari beberapa perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat keras yang kami gunakan, yaitu komputer ataupun laptop yang berfungsi sebagai pusat dari semua aktivitas penelitian ini. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data. Kemudian koneksi internet sebagai sarana dalam mengakses beberapa sumber data pada situs seperti BPS, jurnal ilmiah, dan database lainnya. Kemudian perangkat lunak yang kami gunakan yaitu Microsoft Excel dan XMPP. Microsoft Excel dan XMPP ini kami gunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel maupun grafik. Kemudian Google Sheet.
kami menggunakan Google Sheet sebagai akses sarana online untuk memungkinkan kami mengerjakan penelitian ini di tempat masing-masing. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini kami menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu kami mengambilnya dari data BPS yang merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak BPS. Kemudian kami juga menggunakan metode studi pustaka. Metode ini adalah metode yang kami gunakan dengan cara mencari bahan referensi yang mendukung kami dan dalam mendefinisikan permasalahan melalui sumber seperti buku, internet yang erat dengan objek permasalahan. Buku yang kami gunakan dalam penelitian ini merujuk pada permasalahan dan berhubungan dengan penduduk di Sumatera Barat. Nah, yang ketiga ada metode perancangan basis data dan pertumbuhan penduduk Sumatera Barat. Metode perancangan basis data yang kami gunakan dalam pendekatan sistematis untuk merancang sebuah basis data yang akan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat. Nah, ada beberapa tahapan dalam metode ini. Yang pertama itu persiapan data. Kami mengambil data penduduk dari sumber BPS, dan yang kedua permodelan data, di mana kami membangun model data yang merepresentasikan hubungan antara berbagai entitas seperti penduduk, wilayah, dan peristiwa demografi. Yang ketiga yaitu perancangan data, di mana kami mendesain struktur basis data yang efisien, termasuk pemilihan sistem manajemen basis data atau DBMS, normalisasi data, kemudian pembuatan data. Nah, yang selanjutnya ada implementasi, yaitu kami membangun basis data dan memasukkan data ke dalamnya. Dan yang terakhir ada analisis data, yaitu kami melakukan analisis deskriptif, inferensial, dan spasial untuk menjawab pertanyaan penelitian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.